Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia 93,3 FM. Dan selamat pagi, jelang siang lah ya sahabat Sonora dan Hakim temani Anda di obrolan kesehatan di pagi jelang siang ini, hari ke-20 di bulan Januari 2021. Dan seperti biasa setiap Rabu kita obrolan kesehatan akan diisi narasumber dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Dan yang pasti saya langsung perkenalkan saja, karena topik kita di pagi hari ini adalah berkaitan dengan Hari Kusta Sedunia. Nah, ini menarik ya, walaupun yang pasti tidak melulu COVID lah, yang pasti ada cukup banyak juga sejumlah penyakit yang butuh perhatian juga penanganannya gitu, tidak hanya COVID ya gitu ya. Baik, saya ingin langsung menyapa narasumber yang sudah ada di studio Sonora Bandung. Ada Dr. Maria Chiam Sian Lee, SPKK. Apa kabar Dokter Maria? Selamat pagi, kabar baik Mas. Sehat ya Dok ya? Sehat. Dan yang pasti seperti biasa juga, kalau mungkin Anda mendengar suara Dokter Maria agak seperti ditutup karena memang beliau pakai masker, pakai face shield gitu ya. Memang protokol kesehatan gitu ya Dok ya. Iya betul. Kalau ada video streaming lebih enak ya. Mudah-mudahan masih bisa terdengar dengan masih dong, jelas, ya. masih dong. Oke, Dokter Maria, tapi yang jelas ini sebelum berangkat ke kerja nih ya, kayaknya jalan dulu ke Sonora nih. Udah sempat ke rumah sakit terus bareng-bareng berangkat. Bareng-bareng sama Mas Gimo juga Iya. tim dari ini ya, dokumentasi. PKRS. Yang pasti Dok, saya terima kasih nih sudah meluangkan waktu bisa berbagi di Radio Sonora begitu ya, terkait dengan topik kita pagi ini, Hari Kusta Sedunia. Sama-sama. Aduh, Terima mendengar kasih. penyakit kusta itu ya Dok ya, sepertinya sudah begitu lama begitu kan, tapi kemudian ada peringatannya juga begitu ya. Mungkin sebagian masyarakat ada yang nggak ngeh juga kalau berkaitan dengan penyakit kusta ini ada peringatannya Hari Kusta Sedunia gitu ya. Kalau jatuh harinya tuh di tanggal berapa sih Dok? Kalau mungkin Hari Kusta Sedunia itu? Ya, berbeda ya, beda-beda. Tapi di antara bulan Januari Februari sih. Oke. Iya. Dari beberapa yang sempat saya kumpulkan juga di hari Minggu terakhir bulan Januari, ada yang menyebutkan begitu. Tapi ada juga yang di awal Januari diperingati juga gitu ya. Tapi oke lah, di rentang itu gitu ya Dok ya. Yang lebih penting lagi adalah bukan peringatan harinya, tapi penanganannya yang terpenting. Iya. Nah, kusta, ini penyakit kusta ini penyakit apa sih Dok? Karena yang sempat saya baca juga kan Indonesia itu pernah punya angka kasus kusta bukan tertinggi ya, termasuk tinggi lah, nanti dokter bisa konfirmasi. Termasuk tinggi berkaitan dengan penyakit kusta. Kemudian itu sejak saya kecil pun mendengar gitu ya, kusta gitu. Terus ada juga anggapan bahwa ini penyakit kutukan katanya. Kusta itu. Ini sebenarnya kusta ini penyakit apa sih Dok? Karena bagian tubuh ada yang sampai hilang gitu ya, di bagian jari dan seterusnya. Apa Dok? Mungkin sebelum kita bedah lebih lanjut ya tentang kusta. Penyakit kusta sendiri penyakit apa sih sebetulnya? Baik, selamat pagi para pemirsa. Ya. Terima kasih Mas sudah diperkenalkan. Ya, sahabat Sonora sapaannya Dok. Oh, sahabat Sonora. Ya. Selamat pagi semua. Selamat Ya. pagi. Ya, memang kusta tuh sampai saat ini masih menjadi salah satu penyakit yang ditakuti ya gitu ya. Karena tampilan penderita kusta yang berat itu seperti menakutkan tampilannya secara fisik gitu. Tapi sebenarnya memang kusta itu merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalahnya yang dimaksud bukan hanya dari segi medisnya saja, tapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Karena ya tadi masih merupakan stigma di masyarakat, keluarga, ya. Bahkan di antara petugas kesehatan pun. Hal ini terjadi karena kurang pemahamannya, kurang pengertiannya mengenai penyakit ini, serta ada beberapa kepercayaan mungkin yang keliru terhadap penyakit kusta gitu. Dan akibat yang ditimbulkan dari penyakit kusta yang tadi Mas bilang, sampai hilang jari dan sebagainya, itu yang menimbulkan menjadi ketakutan dan akhirnya jadi stigma. Padahal penyakit kusta bisa disembuhkan. Penyakit kusta bisa disembuhkan. Iya. Ini penting ya di masyarakat paham begitu ya. Oke, dan ini kalau penyakit kusta ini apa ya artinya ya? Itu menyerang siapa yang punya risiko tinggi terkena penyakit kusta ini, Dok? Iya.
Jadi penyakit kusta itu disebabkan oleh suatu kuman namanya Mycobacterium leprae. Ya. Nah, dulu disebutnya leprosi atau ada yang bilang Morbus Hansen, ya sesuai dengan penemunya ya. Oh. Ada yang sampai bilang namanya Hansen disease karena dia penemunya si Mr. Hansen ini. Hansen. Ada yang lepra saja, ada yang di Indonesia kusta, ya gitu. Gejala klinisnya macam-macam. Setiap orang itu berbeda tergantung status imunnya, ya. Kemudian tentu berapa lama sudah perjalanan penyakitnya, berapa lama kumannya ada di dalam tubuh, itu akan mempengaruhi dan apakah sudah dapat pengobatan dini atau belum, gitu. Jadi gambarannya nanti berbeda-beda. Yeah. Nah, si kuman ini paling senang hidupnya di suhu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. Gitu. 27 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kuman ini, Mycobacterium leprae ini menginfeksinya beberapa jaringan tubuh, ya. Jadi bisa di kulit, tapi bisa juga ke saraf, terutama saraf-saraf bagian tepi, bisa ke bola mata, bisa ke saluran nafas, terutama bagian atas dan organ-organ lain, ya, kalau yang sudah luas. Biasanya yang rentan itu yang usianya terbanyak nih dari prevalensinya, umur 10 sampai 20 tahun, bahkan lebih, ada yang sampai 40-50 tahun, di mana orang-orang yang masih aktif, kebanyakan sering kumpul sama-sama, atau orang-orang yang satu rumah banyakan tinggalnya, gitu, padat ya, gitu. Prevalensinya pria lebih banyak daripada wanita secara statistik, ya. Dan seluruh dunia angka kejadiannya sekitar 600.000 kasus baru per tahun. Per tahun? Ya, di dunia. Di dunia itu ya? Ya. Jadi kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya telah menurun, ya, dari 5,2 per 10.000 penduduk tahun 81 menjadi 0,9 per 10.000 penduduk tahun 2000. Namun sejak tahun 2001 sampai sekarang, situasi epidemiologi kusta di Indonesia bersifat statis. Angka penemuan penderita baru kusta berada pada sekitar 17.000 sampai 20.000 penderita kasus baru ditemukan di Indonesia. Jadi masih tinggi. Masih tinggi. Indonesia masih masuk terbanyak di dunia ketiga. Aduh, masuk kusta. Podium, tapi podiumnya begitu ya, Dok ya? Iya. Aduh, urutan ketiga di dunia tertinggi penyakit kusta. Ada kasus. Iya, ada India, tapi di atasnya. Ada Brasil, ada Nigeria, ya, Indonesia, Myanmar, kurang lebih hampir sama, gitu. Oke. Ini yang menarik dari kuman tadi ya, Dok ya? Iya, Mycobacterium. Itu dari apa sih, Dok? Kalau ini ya, asal muasalnya gitu, apa dari tempat makan yang nggak cukup bersih gitu, atau lingkungan yang nggak bersih, atau dari apa gitu, Dok? Mycobacterium. Ya, sebenarnya kalau yang tadi Mas bilang lingkungan yang bersih, terus ventilasi udara bagus ya di rumah, kemudian masing-masing menjaga higiene dan sanitasi, tentu penularannya tidak akan cepat. Dan memang masa inkubasinya juga panjang, ya, bisa sampai 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun bahkan baru timbul gejala setelah kontak. Jadi memang prinsipnya beda. Kalau Mycobacterium leprae penularannya harus kontak lama dan erat. Jadi kalau baru seminggu, 2 minggu itu influenza bisa cepat ya. Kalau ini enggak. Kalau kusta udah tahunan, baru ketahuan udah tertular. Gitu. Jadi kontak yang lama dan erat disebutnya gitu. Biasanya memang di daerah-daerah endemis. Nah, jadi di daerah pantai kebanyakan gitu. Kalau di Indonesia paling banyak di daerah, kalau Jawa pantai utara, kemudian Indonesia Timur juga banyak gitu. Nah, ada satu saja anggota keluarga yang menderita kusta, sebaiknya segera diobati sebelum cepat menular pada orang lain. Gitu. Ini menular ya, Dok, menularkan, kusta ini ya? Yaitu secara kontak lama dan erat lewat saluran nafas. Lewat saluran nafas. Okay. Terutama pada orang yang gizinya kurang ya, malnutrisi gitu. Tapi kalau gizinya bagus kan semua juga kita bisa lawan kalau dalam keadaan stamina kita bagus. Iya, betul, Dok. Jadi harus ada kontak yang lama. Biasanya kalau ada luka-luka
itu juga bisa menularkan selain dari saluran nafas Yeah. tadi ya. Oke. Jadi yang tadi saya bilang masa inkubasinya panjang, 2 sampai 40 tahun, bahkan lebih. Umumnya sekitar berkisar setelah 5 sampai 7 tahun baru ada timbul gejala gitu. Makanya yang sakitnya mesti segera diobatin supaya dia tidak menimbulkan penularan pada orang lain yang serumah. Yang bisa mulai timbul gejala setelah itu masuk ke 5 tahun itu tadi, Dok? Apa itu gejalanya, Dok? Oh, gejala penyakit kusta ya? Penyakit kusta gejalanya. Biasanya Mm-mm. ada rasa baal ya di Baal. satu bagian kulit tertentu. Oke. Bentuknya sih kayak panu gitu ya, bercak aja putih gitu. Orang biasanya nggak sadar apa sih ini, nggak gatel, nggak sakit. Kadang-kadang awal juga belum tahu kalau ini tuh sebenarnya baal nih, nggak kerasa gitu. Jadi kena air panas, kena benda tajam nggak kerasa tuh, luka-luka didiemin aja gitu. Makanya banyak juga yang penderita kusta tuh kadang-kadang infeksi di mana-mana karena nggak kerasa sakit. Kalau orang normal begitu ada luka kecil aja udah pedih kan, kerasa. Ini nggak mati rasa. Gitu. Baalnya yang baal mati rasa nih gitu. Nah biasanya bercak putihnya nanti makin lama makin banyak gitu. Nah itu harus ke dokter segera gitu supaya kita bisa periksa lebih lanjut. Apalagi kalau memang ada yang serumah memang penderita penyakit kusta dan belum diobatin ya gitu. Makanya harus lebih dini, lebih baik. Nah setelah itu kalau gejalanya lebih berat lagi, bukan hanya bercak-bercak saja, tetapi kena saraf-saraf tepi. Ya, mulai ada pembesaran saraf. Nah makin berat lagi, mulailah ada deformity namanya. Jadi sendi-sendinya mulai bentuknya tidak normal, namanya deformity. Nah itu biasanya sudah udah lama tuh artinya penyakitnya gitu. Sudah termasuk kategori parah, yang Dok, lanjut, lanjut ya. lanjut. Disebutin lanjut. Nanti hidungnya juga kena tulang hidungnya. Nanti matanya nggak bisa lihat lama-lama. Itu kalau nggak diobatin nih ya, gitu. Ini perjalanan alamiahnya seperti itu. Makanya sedini mungkin diobatin lebih baik karena itu bisa mencegah terjadinya kecacatan tadi, deformity, kecacatan sampai nggak bisa jalan kayak gitu. Bahkan sampai ada anggota keluarga banyak yang kena. Nah itu harus dari awal makanya sekarang program pemerintah secara aktif mencari kasus jadinya sekarang. Bukan menunggu pasif tapi secara aktif sekarang mau mencari ke pelosok-pelosok semua, dicari ada nggak yang bercak-bercak terasa baal atau mati rasa gitu. Oke. Ini menarik juga ya karena di suhu panas ya, termasuk suhu panas ya 27 sampai 30 derajat Celcius begitu ya. Kemudiannya juga ini rata-rata memang di lingkungan yang kurang bersih katakanlah begitu ya, kurang bersih. Dan status ekonomi rata-rata mereka yang terkena ini mungkin, Dok, ada ya sedikit cacatan gambaran apakah mereka dari kalangan yang kurang mampu gitu. Kalau dilihat di status sosial gitu. Nggak tentu juga ya. Yang penting dia mengerti menjaga kesehatan tubuh, higiene, sanitasi, lingkungan ya. Terutama rumah harus ada ventilasi, ada jendela gitu ya. Sirkulasi udaranya baiklah gitu ya. Pencahayaan bagus Pencahayaan dan tidak crowded ya. Mungkin itu kalau itu ya nggak mesti sosial ekonomi yang seperti apa enggak. Oke.